semuanya, perkenalkan nama saya Cindy. Saya dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menjelaskan dampak dan perjuangan meraih kemerdekaan pada masa penduduk Jepang di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa penduduk Jepang. Berbagai cara dilakukan untuk meraih kemerdekaan. Yang pertama, kooperatif melalui organisasi putra. Yang kedua, gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda. Perlawanan bersenjata diantaranya perlawanan rakyat desa di Sukamana, di Tasikmalaya, perlawanan rakyat Indramayu, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan peta di Blitar. Jadi saya akan menjelaskan kooperatif. Kooperatif itu diorganisasikan oleh organisasi putra. Perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang penduduknya di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Hal itu dilakukan dengan secara langsung saat rapat bersama rakyat, dan secara langsung media massa milik Jepang. Melalui kedua cara itu, para petokoh mengeblank mental dan membangkitkan semangat nasionalisme serta menumbuhkan semangat rasa percaya diri dan harga diri sebagai bangsa. Nah, yang kedua, kelompok Sukarni. Pada masa penduduk Jepang, ia bersama Muhammad Yamin bekerjasama di Senenbu atau bisa disebut juga barisan propaganda Jepang. Sukarni menghimpun tokoh-tokohnya seperti Adam Malik, Kusnaini, Panduwiguna, Mortu Nitimaharjo. Semua mereka ini mengeblank para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, mengungkapkan kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Untuk menyamarkan gerakannya, kelompok Sukarni mendirikan asrama politik yang bernama Angkatan Baru Indonesia. Yang ketiga, kelompok Ahmad Subarjo. Pada masa penduduk Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu atau kantor penghubung Angkatan Laut di Jakarta. Sambil melakukan tugas utamanya di tempat itu, Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam angkutan Jepang dan mendirikan asrama yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat itu mereka memberikan pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Yang keempat itu ada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti fasis. Simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader PNI yang meneruskan pergerakan serta kader muda, yakni para mahasiswa progresif. Ketika mendengar radio bahwa Jepang menyerahkan kepada pasukan Sultan Syahrir yang didukung para pemuda, mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus tahun 1945. Syahrir bahkan menyatakan siap dengan masa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Nah, kelompok pemuda. Di Jakarta terdapat dua kelompok yang aktif berjuang, yaitu
Pertama, penghimpunan dalam asrama Ika Daiko atau juga sekolah tinggi kedokteran. Yang kedua, pemuda yang menghimpun dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia atau bisa disebut juga Baperpri. Kelompok terpelajar tersebut mempunyai ikatan organisasi yang bernama Persatuan Mahasiswa. Nah, perlawanan rakyat Desa Sukamana di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Ki Hajar Jainal Mustafa. Adanya penolakan santri-santri pondok pesantren Sukamana Singaparna dipimpin oleh Ki Hajar Jainal Mustafa untuk melakukan yang disebut Seikereri, memberi penghormatan pada Kaisar Jepang dengan cara melakukan badan dalam ke arah bendera Jepang yang melambang matahari terbit. Siapa yang menolak tentara Jepang tidak segan-segan untuk diberi hukuman berat. Dalam sejarah ajaran Islam, hal ini termasuk dalam perbuatan syirik. Pada tanggal 25 Februari tahun 1944, Ki Hajar Jainal Mustafa dipimpin para santrinya untuk melakukan perlawanan. Namun, karena kekuatannya tidak seimbang, perlawanan ini dapat ditumpas Jepang. Banyaknya pengikut Ki Hajar Jainal Mustafa yang tewas pada tanggal 25 Oktober 1944, ia bersama pengikutnya yang tertangkap dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu terjadi di bulan April 1944, disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa atau bisa disebut juga dengan romusa, yang mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada April 1944, mereka melakukan perlawanan di Karangapel. Perlawanan yang sama dilakukan oleh rakyat yang tertinggi di Cindeper dan Lobener. Karena sifatnya yang spontan, perlawanan ini mudah diberhentikan oleh Jepang. Perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Tindakan sewenang-wenang untuk dilakukan oleh pemerintah penduduk Jepang. Usaha perundingan yang telah dilakukan namun gagal. Jepang kemudian menyerahkan Chot Playing. Tengku Abdul Jalil kemudian ditembak bersama para pengikutnya. 90 orang tentara Jepang yang tewas dan 3.000 rakyat Chot Playing yang tewas. Perlawanan di Aceh juga dilakukan oleh anggota Gyugun bernama Tengku Hamid. Perlawanan berakhir dengan menyerahkan Tengku Hamid. Ia menyerah karena Jepang mengancam akan membunuh seluruh keluarganya karena tidak mau menyerah. Perlawanan PETA di Blitar. Tokohnya itu PETA atau Pembelaan Tanah Air, sebuah organisasi militer bentukan Jepang di Komodoi Supriyadi. Persoalan pengumpulan padi, romusa dan heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas peri kemanusiaan. Alasan lain, para pelatih militer Jepang bersikap angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan PETA berlangsung di kota Blitar yang dimulai pada tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan ini termasuk perlawanan terbesar dalam
perlawanan pemerintah penduduk Jepang. Meskipun perlawanan dapat dipatahkan dan para pemimpinnya ditangkap, dilucuti dan kemudian dihukum mati, pemberontakan peta membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk segera melepaskan diri dari penindasan dan penjajahan Jepang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dampak penduduk Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang. Dampak di bidang sosial. Semasa penduduk Jepang, komunikasi antar pulau atau dengan luar negeri mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena pihak Jepang yang berwenang mengendalikan saluran komunikasi. Selain itu, masalah sosial berupa komunikasi, dampak sosial juga terjadi ketika orang-orang Indonesia mengalami tindak sewenang-wenang dari Jepang, seperti penahanan, penyiksaan, menjadi korban salah tangkap, dan lain-lainnya. Bukan hanya itu, warga Indonesia juga dijadikan sebagai pekerja paksa atau bisa disebut juga romusa yang tidak mendapatkan upah. Yang kedua, dampak di bidang ekonomi. Saat menduduki Indonesia, Jepang juga sedang terlibat perang dengan pihak sekutu. Oleh karena itu, Nippon memiliki siasat licik untuk memanfaatkan Indonesia sebagai sumber kebutuhan menjalankan peperangan. Sistem ekonomi perang ini mengakibatkan munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, bank, hingga beberapa perusahaan. Hal tersebut berdampak pada terjadinya penurunan produksi pangan, kelaparan, sampai kemiskinan. Nah, selanjutnya dampak di bidang budaya. Pada bidang ini, masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan penghormatan kepada kaisar yang bernama Tenno Kahikya, yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Ritual tersebut dilakukan dengan cara membungkukkan badan ke arah kaisar yang berada di arah matahari terbit, yang dikenal sebagai budaya Seikei-rei. Kala membungkukkan badan, masyarakat juga disuruh untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yang bernama Kimigayo. Kebiasaan yang sudah terkesan asing dalam budaya Indonesia pada akhirnya ditentang oleh beberapa ulama, bahkan hingga memunculkan pertempuran. Dampak di bidang militer. Jepang sangat memanfaatkan masyarakat untuk bisa terlibat dalam perang Pasifik melawan sekutu. Alasannya dikarenakan Jepang membutuhkan pasukan agar bisa memenangkan perang tersebut, dengan cara membujuk masyarakat Indonesia untuk ikut melawan pihak musuh. Jepang pada akhirnya berhasil membentuk beberapa organisasi resmi semi militer. Di antaranya ada Seinedan, Keibodan, Hizbullah, Fujinkai, Barisan Pelopor, Peta, dan Heiho. Organisasi tersebut dilatih sedemikian rupa untuk bisa menggunakan senjata baris berbaris dan latihan militer lainnya. Salah satu organisasi Peta berkembang seiring pada perubahan situasi Indonesia. Mula-mula berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan kini menjadi Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga TNI. Dampak di bidang pendidikan. Pada masa penduduk Jepang, pendidikan dibilang mengalami kemajuan, yakni untuk ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta dibentuk sistem tahap, yaitu SD, SMP, dan SMA. Namun ada motivasi pemanfaatan masyarakat
untuk bisa terlibat perang kala itu. Para siswa diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran, yaitu baris berbaris dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Itu tadi penjelasan dampak, dan yang tadi juga penjelasan perjuangan penduduk Jepang di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.